Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kriteria penilaian aspek perspektif. Dengan beranggotakan Siva Saajatunisa, Agesti Awaliyah, Krisna Milenia, Andika Putra Kamula, Naura Meriska, dan Sofi Fauzia Rahmawati. Yang pertama, kredibel. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana sumber informasi atau pendapat dapat diandalkan. Pertimbangan meliputi apakah sumbernya memiliki keahlian dan pengalaman dalam topik yang dibahas, serta apakah mereka memiliki konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas mereka. Aspek kredibel dikatakan sangat baik jika sumber informasi sangat kredibel dan diakui secara luas sebagai otoritas dalam topik yang dibahas. Baik jika sumber informasi sangat kredibel dan memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam topik yang dibahas. Cukup jika sumber informasi cukup kredibel dengan bukti kredibilitas yang kuat. Kurang jika bukti kredibilitas terbatas atau sumber informasi memiliki beberapa kelemahan dalam keandalan. Sangat kurang jika tidak ada bukti kredibilitas atau sumber informasi tidak dapat dipercaya. Yang kedua, mengungkap. Kemampuan mengungkap dalam aspek perspektif adalah kemampuan peserta didik untuk mengeluarkan pendapat atau sesuatu berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang sendiri, disertai dengan kemampuan menerima dan menghargai pendapat orang lain. Aspek mengungkap dikatakan sangat baik jika perspektif atau argumen sangat jelas dan sangat mudah dipahami, didukung dengan informasi dan ide yang sangat akurat. Baik jika perspektif atau argumen jelas dan mudah dipahami serta didukung oleh informasi dan ide yang akurat. Cukup jika perspektif atau argumen cukup jelas dan mudah dipahami serta didukung oleh informasi dan ide yang cukup akurat. Kurang jika perspektif atau argumen kurang jelas dan kurang bisa dipahami serta ide dan informasi yang diberikan kurang akurat. Sangat kurang jika perspektif atau argumen tidak jelas dan tidak bisa dipahami serta tidak didukung oleh informasi dan ide yang akurat. Wawasan atau pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas sangat penting dalam mengembangkan perspektif yang kuat. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang konteks, data, dan fakta terkait dengan topik tersebut. Aspek wawasan dikatakan sangat baik jika pemahaman tentang topik yang dibahas sangat mendalam dan sangat relevan. Baik jika pemahaman tentang topik yang dibahas sangat mendalam dan relevan. Cukup jika pemahaman tentang topik yang dibahas cukup mendalam dan relevan. Kurang jika pemahaman tentang topik yang dibahas kurang mendalam dan kurang relevan. Sangat kurang jika tidak ada wawasan yang relevan atau pemahaman yang sangat terbatas. Masuk akal. Masuk akal berarti dapat diterima oleh pemikiran. Aspek ini dapat dinilai dengan melihat kemampuan seseorang dalam memberikan pendapat atau opini yang masuk akal mengenai konteks yang diberikan, serta didukung oleh fakta atau bukti dalam mengkritisi atau mengevaluasi konteks tersebut. Aspek masuk akal dikatakan sangat baik jika perspektif atau argumen sangat masuk akal, didukung oleh fakta dan data yang sangat kuat. Baik jika perspektif atau argumen masuk akal, didukung oleh fakta dan data yang kuat. Cukup jika perspektif atau argumen cukup masuk akal, didukung oleh fakta dan data yang cukup kuat. Kurang jika perspektif atau argumen kurang masuk akal, didukung oleh fakta dan data yang kurang kuat. Sangat kurang jika perspektif atau argumen tidak masuk akal, tidak didukung oleh fakta dan data yang kuat. Tidak biasa. Aspek penilaian tidak biasa yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai sejauh mana peserta didik mampu memahami, menghargai, atau menyajikan sudut pandang, ide, atau pandangan yang tidak umum. Aspek tidak biasa dikatakan sangat baik jika menunjukkan inovasi yang luar biasa dan orisinalitas yang jarang terlihat, kreativitas dalam penggunaan materi,
teknik, dan konsep yang sangat mengesankan. Baik jika produk mencerminkan tingkat kreativitas yang tinggi dan menghadirkan pendekatan yang unik, penggunaan materi dan teknik menunjukkan eksperimen yang positif. Cukup jika produk menunjukkan usaha dalam mengeksplorasi gagasan dan konsep yang tidak biasa. Ada beberapa elemen kreatif dalam pemilihan materi dan teknik. Kurang jika kreativitas dalam karya seni terlihat minim dan cenderung mengikuti pendekatan yang sudah ada. Penggunaan materi dan teknik kurang mencerminkan eksperimen atau inovasi. Sangat kurang jika tidak ada bukti kreativitas yang signifikan dalam karya produk. Produk cenderung mengikuti pola konvensional dan kurang inovatif. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.